Ya, pada halaman awal di website, untuk memulai pendaftaran, silahkan klik Apply for Admission. Ya, setelah itu klik link yang berwarna biru yang di atas, ya, di bawah tombol login, first time user account creation. Selanjutnya, buat username untuk login Anda. Ya, pada contoh saya buat S.Nabawi ID. Kemudian buat PIN. Ya, PIN ini diminta berupa angka. Ya, minimal sebanyak 6 karakter. Lalu klik login. Nah, kemudian pilih program yang ingin Anda daftar. Ya, untuk bachelor atau S1 sarjana hanya tersedia satu jurusan, yaitu computer engineering. Nah, adapun untuk pendaftaran master, ya Anda bisa pilih seperti yang tertera di layar yang berwarna biru, grad internasional aplikan. Atau jika Anda ingin mendaftar S3, maka pilih yang PhD internasional aplikan. Selanjutnya, admission term-nya, ya silakan disesuaikan. Pokoknya pilih saja tahun yang paling terakhir. Kemudian first name, isikan ya nama awal Anda. Ya, jika Anda memiliki nama 3 kata, maka isi saja seperti contoh, 2 katanya diisi di kolom first name ini, dan kata terakhir, kata ketiga di kolom last name. Kemudian klik fill out application. Nah, pada bagian application checklist ini, ya bisa kita lihat yang baru bertanda centang hanya name. Ya, yang lainnya masih gambar bola dunia. Maka teman-teman bisa mulai mengisi datanya dengan mengklik address atau menu mana saja yang teman-teman pilih, sampai nanti akhirnya semua bertanda checklist, ya, yang menandakan bahwa semua sudah terpenuhi. Ya, pada contoh di sini saya akan urut dari address sampai ke upload dokumen. Nah, pada kolom alamat, ya isikan jalan rumah Anda, isikan saja JL, titik, nomor berapa, kecamatan apa, kemudian city, kotanya atau kabupaten tempat Anda tinggal, ya sesuaikan dengan KTP, kemudian country, negara kita, Indonesia, kemudian nomor handphone, ya saya tuliskan di kolom pertama, plus 62 saja sebagai kode negara Indonesia, kemudian nomor selanjutnya di kolom kedua. Nah, di bagian bawahnya itu kontak darurat. Nah, sebutkan hubungan kita dengan orang yang akan kita cantumkan namanya dan nomor handphonenya. Di situ saya tuliskan older brother, ya, kakak saya, first name-nya, kemudian last name-nya isi. Ya, terserah, Anda bisa tuliskan nama ayah Anda di situ atau siapa saja orang-orang yang kira-kira dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Dan isikan nomor handphonenya sama, didahului dengan kode negara Indonesia plus 62, kemudian klik continue. Selanjutnya personal information, ya gender, pilih male jika Anda seorang laki-laki dan female jika Anda seorang perempuan. Kemudian status, ya single untuk yang belum menikah.
Ya, silakan disesuaikan bagian ini, number of children, ya jika sudah punya anak, silakan diisi jumlahnya berapa, ya citizenship, ya pilih kita international student, mahasiswa internasional, kemudian tanggal lahir, ya bulan, tanggal, dan tahun. Ya, kemudian isikan email 2 kali, ya email yang sama ditulis 2 kali. Kemudian klik continue. Selanjutnya nationality, ya Indonesia, kemudian nationality Indonesia, ya negara di mana Anda lahir, ya bisa saja Anda mempunyai warga negara kewarganegaraan Indonesia, tapi ternyata Anda lahir di Arab Saudi misalnya. Saat orang tua Anda haji atau umroh, ya country of birth-nya bisa jadi Arab Saudi atau negara lain misalnya, atau lahir di Malaysia, maka country of birth-nya otomatis Malaysia. Ya demikian disesuaikan dengan keadaan Anda. Nomor paspor, kemudian ya negara yang menerbitkan paspor, tanggal expired-nya didahului dengan bulan. Ya, bulan dulu, baru tanggal expired-nya, baru tahunnya. Kemudian untuk native language, ya di situ tidak ada bahasa Indonesia, maka pilih saja other. Kemudian klik continue. Selanjutnya pada halaman program, ya di sini saya contohkan saya memilih Master of Science in Islamic Finance. Ya, kemudian konsentrasinya di sini dicontohkan Islamic Corporate Finance and Asset Management. Kemudian jika Anda ingin memilih opsi kedua, ya pilihan jurusan atau program yang kedua, klik next program. Namun jika Anda mencukupkan diri memilih satu saja, Anda bisa langsung mengklik continue. Oke, selanjutnya di sini saya contohkan tadi memilih opsi kedua, next program. Ya, jadi saya isi untuk pilihan kedua itu program hukum ekonomi dan bisnis internasional. Ya, kemudian baru klik continue. Nah, kemudian halaman educational background, di sini untuk memudahkan menemukan universitas bisa menggunakan link yang berwarna biru, ya look up college code. Ya, bisa diklik tombol itu, nanti akan diminta pilih negara di mana Anda memperoleh ijazah Anda, kemudian provinsi atau kotanya, maka nanti akan ketemu insya Allah nama universitasnya. Ya, dalam contoh pendaftaran ini saya mencontohkan sesuai keadaan saya. Ya, alhamdulillah ada Islamic University of Medina. Nah, saya tidak tahu apakah semua universitas di Indonesia juga terdaftar di sini. Wallahu a'lam, silakan teman-teman coba saja. University name-nya jelas ya, nama universitas, city-nya, kotanya di mana, kemudian negaranya, lalu degree-nya. Di sini karena tidak ada yang tepat, maka saya tulis sendiri ya, sarjana syariah. Kemudian major-nya, ya jurusannya juga tidak ada yang tepat, maka saya isi sendiri di situ. Kemudian tanggal masuk dan tanggal lulus. Ya, jika Anda tidak betul-betul ingat, maka silahkan diisi yang paling mendekati. Ya, minimal tahunnya benar. Ya, pada contoh ini saya tuliskan tahun saya mulai kuliah S1 2015 dan lulus 2019, ya, selama 4 tahun. Jika diwajibkan mengisi tanggal dan bulan, maka dikira-kira saja yang agar mendekati kebenaran. Jika memang tidak mengingat betul tanggal tepatnya, tanggal masuk dan
lulus. Kemudian jika Anda mempunyai ijazah master, misalnya Anda ingin mendaftar S3, maka klik enter or view another college or degree. Nah, namun jika Anda hanya ingin mendaftar untuk program S2 atau master, langsung klik continue saja. Selanjutnya, ya, educational background yang kedua. Nah, di sini ya ditanyakan sistem penilaian yang digunakan di universitas pendaftar. Ya, saya tulis saja di situ bahwa maksimum nilainya adalah 5.0. Nah, kemudian pada kolom keduanya isikan nilai IPK. Ya, karena maksimal 5, maka otomatis IPK-nya ya sekitar 4 titik sekian. Ya, jika Anda lulusan universitas di Indonesia, biasanya nilai maksimumnya 4, kemudian otomatis nilai rata-ratanya 3 titik sekian gitu. Kemudian pada kolom ketiga tuliskan nilai maksimalnya, poin maksimal. Nah, karena sistem di Arab Saudi itu 5, maka saya isikan 5. Adapun di Indonesia kan 4. Ya, maka dituliskan 4 pada kolom ketiga. Nah, untuk klasifikasinya ya di situ di ijazah Universitas Islam Madinah memang kami dituliskan di situ saya mendapat second class honors, maka itu yang saya tuliskan di situ. Ya, untuk teman-teman yang lulusan universitas di Indonesia silahkan disesuaikan entah very good atau excellent. Ya, silahkan dikira-kira saja. Kemudian apakah ada di antara pendidikan teman-teman itu yang dilakukan secara online atau jarak jauh? Ya, S1 saya tidak dilakukan secara online, maka saya pilih no. Kemudian jika hal itu dilakukan secara online, ya teman-teman bisa jelaskan sedikit di situ. Kemudian apakah bahasa pengantarnya waktu itu bahasa Inggris? Ya, saya jawab tidak. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah bahasa pengantarnya bahasa Arab? Ya, saya pilih yes. Kemudian klik continue. Silakan disesuaikan dengan keadaan teman-teman. Nah, pada halaman ini tes skor. Ya, ini bisa dilewati jika teman-teman tidak mempunyai skor GMAT atau GRE atau IELTS dan TOEFL, silakan dilewati. Namun jika ada, maka silakan diisi. Ya, di sini TOEFL yang ada listening, reading, speaking, dan writing, ini formatnya TOEFL IBT. Ya, jadi bukan ITP yang banyak di kampus-kampus Indonesia, tapi IBT yang harga biaya tesnya itu hampir sama dengan IELTS, sekitar 3 juta rupiah. Klik continue. Selanjutnya additional information. Ya, yang pertama, apakah Anda seorang pekerja atau pegawai di suatu kantor atau perusahaan mungkin? Ya, jika ya, maka tuliskan nama perusahaan atau organisasi di mana tempat Anda bekerja itu. Kemudian, apakah ada pendidikan yang Anda itu tidak selesaikan? Nah, di sini saya jawab iya. Kemudian saya berikan penjelasan di bawahnya. I studied at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Ya, jadi saya pernah belajar di UIN Malang. Ya, after accepted for Islamic University of Medina scholarships, I left my previous study. Ya, jadi setelah diterima sebagai kandidat penerima beasiswa Universitas Islam Madinah, maka saya tinggalkan studi saya sebelumnya. Ya, demikian yang saya jelaskan di situ. Kemudian, apakah sebelumnya Anda pernah mendaftar ke Universitas Hamad bin Khalifah ini? Karena saya memang tidak pernah, maka saya isi no. Kemudian
jika Anda pernah mendaftar HBKU sebelumnya, maka sebutkan termnya, itu tahun berapa, kemudian keputusannya apa waktu itu. Kemudian selanjutnya, apakah Anda membutuhkan bantuan khusus ya terkait kesehatan? Ya, apa Anda mempunyai kebutuhan khusus? Jika tidak, maka kosongkan saja. Kemudian bagaimana Anda mengetahui tentang HBKU? Nah, di sini saya tuliskan saja dari internet. Kemudian klik continue. Nah, documents to upload, ya, diberi tanda dalam kurung di situ bahwa hanya PDF format yang diterima, dan maksimal dari total semua file yang diupload itu 6 MB. Nah, kita bisa lihat bahwa yang wajib ada tanda dalam kurung required itu adalah paspor, kemudian transkrip nilai dan ijazahnya itu dijadikan satu file. Ya, jika Anda ingin mendaftar ke S3, PhD, ya otomatis Anda isikan transkrip nilai S1, transkrip nilai S2, ijazah S1 dan ijazah S2 dalam satu file PDF. Kemudian yang wajib juga personal statement. Ya, semua ada penjelasannya di website HBKU tentang personal statement, kemudian CV atau resume, ya, kurikulum vitae atau riwayat hidup ini juga ada penjelasannya. Grading scales, nah ini Anda bisa buat sendiri. Jadi dari skala 1 sampai sekian, misalnya 3,5 sampai sekian A, ya berapa sampai berapa B, C, atau ada C+, B+, A+. Nah, itu jika kampus Anda tidak menyediakan versi filenya, misalnya Anda hanya mempunyai versi dalam buku panduan kampus Anda dulu, maka silakan Anda buat sendiri, ketik sendiri, letakkan logo kampus Anda di situ untuk sistem penilaian ini. Ya, itu saja program file-file yang wajib diupload. Kemudian untuk cara menguploadnya, pastikan Anda pilih dulu file yang akan diupload, misalnya paspor copy, baru pilih file, lalu klik upload. Nah, nanti setelah seperti yang dapat Anda lihat di layar, di sini ada 6 file yang telah saya upload, dan yang tersisa adalah test scores. Ya, saya tidak mengupload sertifikat bahasa di test score karena saya uploadnya di English Proficiency, IELTS, atau TOEFL. Sudah saya upload di situ. Kemudian GRE atau GMAT tidak ada, riset proposal juga tidak ada. Maka jika sudah file-file yang harus diupload, ya sudah semua, Anda bisa klik continue untuk melanjutkan. Nah, bisa kita lihat bahwa semua menu telah tertanda checklist, bahwa semuanya sudah komplit. Maka kita tinggal melakukan klik pada application is complete. Namun jika belum lengkap, pastikan Anda tidak dulu mengklik tombol ini, karena nanti tidak akan bisa diedit lagi jika sudah benar-benar disubmit. Oke, jika memang sudah lengkap, klik saja application is complete. Selanjutnya, ya ini pernyataan bahwa data yang Anda isi itu akurat dan benar. Ya, kemudian klik I agree to the terms. Ya, menyatakan bahwa Anda setuju terhadap peraturan-peraturan yang disyaratkan. Ya, ini adalah konfirmasi bahwa Anda telah sukses melakukan pendaftaran.